Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Pengembangan dan Pemanfaatan Media Cetak Modul Head dan LKS bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar MISD. Nah, untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar. Nah, di sini dosen pengampu sendiri Dr. Hajar Samsul Silawati MPD. Yang beranggotakan saya sendiri Nurizam Putri Randa dengan NIM 220103210004 dan rekan saya Fitri Alfi Husnia dengan NIM 220103210020. Modul pembelajaran adalah alat bantu yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran. Nah, modul ini berisi materi, aktivitas, dan sumber belajar yang terstruktur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan utama modul pembelajaran adalah memberikan panduan yang jelas bagi siswa dalam mempelajari suatu topik dengan baik. Nah, yang kedua, ciri-ciri modul. Yang pertama, bersifat self-instructional, yaitu berarti suatu materi pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri, tanpa bimbingan langsung dari guru. Yang kedua, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual, yaitu pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual adalah pengakuan dan pemahaman bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam gaya belajar, kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Nah, yang ketiga, membuat rumusan tujuan pembelajaran, di mana kompetensi dasar secara eksplisit. Berarti menyajikan tujuan pembelajaran yang jelas dan terperinci kepada siswa. Rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar secara eksplisit menggambarkan keterampilan pengetahuan sikap atau pemahaman yang diharapkan siswa kuasai setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang keempat, adanya asosiasi struktur dan urutan pengetahuan. Dengan adanya asosiasi struktur dan urutan pengetahuan dalam proses pembelajaran, siswa dapat membangun pemahaman yang kuat dan koneksi yang bermakna antara konsep-konsep yang dipelajari. Yang kelima, penggunaan berbagai macam media, multimedia, yaitu membuka peluang baru untuk menghadirkan materi pembelajaran dengan cara yang inovatif, dinamis, dan menarik. Nah, yang keenam, partisipasi aktif dari siswa. Dengan aktif terlibat dalam pembelajaran, siswa memiliki kesempatan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, hal itu melalui diskusi, refleksi, dan tindakan nyata. Siswa dapat memperkuat konsep-konsep yang dipelajari, adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa. Reinforcement langsung bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan respon positif siswa dan memperbaiki respon yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir, adanya evaluasi. Terhadap penguasaan siswa atas hasil belajar, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan siswa yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, berikutnya karakteristik modul. Yang pertama, modul dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri, yaitu mengacu pada desain modul pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara independen atau tanpa perlu pengawasan langsung dari guru. Nah, yang kedua, modul merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis, yaitu mengacu pada desain pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, modul mengandung tujuan, bahan atau kegiatan dan evaluasi. Dengan mengandung tujuan, bahan atau kegiatan dan evaluasi, modul pembelajaran menjadi alat yang lengkap dan struktur untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya yang keempat, modul disajikan secara komunikatif, dua arah, yaitu berarti modul dirancang untuk merangsang siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran secara aktif. Nah, yang kelima, modul diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar. Pengajar tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi atau instruktur langsung, tetapi lebih sebagai fasilitator atau pendukung pembelajaran. Nah, yang keenam, modul memiliki cangkupan bahasan terfokus dan terukur, yaitu memiliki cangkupan bahasan terfokus dan terukur berarti modul tersebut didesain dengan mempertimbangkan batasan cangkupan materi pembelajaran yang jelas dan terarah. Yang ketujuh, modul mementingkan aktivitas belajar pemakai, yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi aktif dalam membangun pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Berikutnya, komponen-komponen modul. Yang pertama, tinjauan mata pelajaran. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang mata pelajaran yang akan dipelajari dalam modul, termasuk tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi, dan pentingnya mempelajari topik tersebut. Nah, yang kedua, pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan topik atau konsep yang akan dipelajari secara lebih rinci. Nah, yang ketiga, kegiatan belajar. Bagian ini berisi rangkaian kegiatan belajar yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan pengembangan keterampilan siswa. Nah, yang keempat, latihan rambu-rambu jawaban. Rambu-rambu ini membantu siswa dalam memahami cara yang benar dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, yang kelima itu adalah rangkuman. Bagian ini merangkum konsep-konsep utama atau poin-poin penting yang telah dipelajari dalam modul. Nah, berikutnya yang keenam, tes formatif. Bagian ini berisi tes yang dirancang untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedelapan, kunci jawaban tes formatif. Bagian ini menyediakan jawaban yang benar untuk tes formatif yang diberikan. Nah, jadi secara keseluruhan komponen-komponen modul yang dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran. Lanjut poin berikutnya, teknik pengembangan modul. Yang pertama, menulis sendiri atau starting from scratch. Dalam hal ini, pembuat modul mengembangkan materi pembelajaran yang baru dan orisinil berdasarkan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang kedua, pengemasan kembali informasi. Information repackaging adalah proses mengumpulkan informasi yang sudah ada dan mengemasnya kembali menjadi modul pembelajaran yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, penataan informasi atau complication.
compilation, yaitu adalah proses mengumpulkan dan menyusun informasi yang relevan dari berbagai sumber menjadi satu modul pembelajaran yang terpadu. Jadi secara keseluruhan, 3 konsep ini berkaitan dengan pembuatan modul pembelajaran. Handout berisi informasi penting, ringkasan, atau petunjuk yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Biasanya handout berupa lembaran ataupun kertas dokumen digital yang dapat disimpan atau dicetak untuk referensi siswa atau peserta didik. Tujuan handout ini adalah memberikan siswa akses mudah terhadap informasi penting dan mendukung pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran tersebut. Komponen handout yang pertama adalah kata pengantar. Bagian ini berisi pengantar singkat yang ditulis oleh penulis handout. Yang kedua yaitu tentang daftar isi. Bagian ini berisi daftar judul atau bab yang terdapat dalam handout beserta halaman atau nomor yang terkait. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar atau tinjauan singkat tentang pelajaran atau topik yang dibahas dalam handout tersebut. Yang keempat yaitu bab 1. Bagian ini merupakan bab pertama dalam handout dan berisi uraian dari setiap pokok bahasan dalam mata pelajaran yang akan dijelaskan atau akan diajarkan. Yang kelima yaitu bab 2. Bagian ini merupakan kelanjutan dari bab-bab sebelumnya dan berisi tentang uraian dari pokok-pokok bahasan lainnya dalam mata pelajaran yang dijelaskan. Kemudian yang keenam yaitu daftar pustaka. Bagian ini berisi referensi atau sumber-sumber yang digunakan oleh penulis handout untuk merujuk atau mendukung mengacu pada materi yang disajikan dalam handout tersebut. Dengan adanya komponen-komponen ini, handout dapat memberikan panduan atau acuan yang terstruktur dan komprehensif kepada pembaca untuk mempelajari atau memahami suatu mata pelajaran ataupun topik secara efektif. Pengembangan handout yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Menganalisis kurikulum melibatkan proses mengkaji secara utuh menyeluruh tentang struktur, isi, dan tujuan dari kurikulum suatu program pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan judul handout. Pilih judul yang mencerminkan materi pokok yang akan dibahas ataupun diajarkan dalam handout tersebut, serta kompetensi dasar yang ingin dicapai. Judul yang tepat akan membantu pembaca memahami fokus utama dari handout tersebut dengan jelas dan tepat. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi yang terbaru dan relevan. Sumber-sumber referensi tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, atau dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu gunakan kalimat yang tidak terlalu panjang saat menyusun handout tersebut dan gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan jelas agar pembaca bisa memahami. Yang kelima yaitu mengevaluasi, periksa apakah handout tersebut telah mencakup materi yang relevan dan apakah bahasa yang digunakan dalam handout tersebut sudah mudah dipahami dan apakah urutan penyajian yang logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pengertian LKPD yaitu adalah lembar kerja peserta didik, merupakan bahan ajar yang tidak hanya berisi soal-soal, tetapi juga dilengkapi dengan ringkasan materi yang mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Fungsi, tujuan, dan manfaat lembar kerja peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi LKPD sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik. Yang kedua sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik. Yang ketiga sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat memudahkan pelaksanaan pengajar kepada peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan LKPD. Yang pertama menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik. Yang kedua menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik. Yang ketiga melatih kemandirian belajar peserta didik. Yang keempat memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu manfaat LKPD. Yang pertama memperjelas penyajian dan informasi. Yang kedua meningkatkan motivasi siswa yang ketiga yaitu penggunaan media, yang keempat siswa mendapatkan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, analisis kurikulum adalah proses mengkaji dan mengevaluasi struktur, isi, dan tujuan dari suatu kurikulum pendidikan. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Judul-judul LKPD ini harus mencerminkan esensi materi pembelajaran dan memberikan gambaran jelas tentang apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam setiap lembar kerja. Yang keempat, yaitu penulisan LKPD. Penulisan LKPD harus memperhatikan bahasa yang mudah dipahami, instruksi yang jelas, dan aktivitas yang relevan dengan materi pembelajaran. Dalam keseluruhan, proses analisis kurikulum menjadi landasan penting untuk menyusun LKPD yang efektif dan mendukung proses pembelajaran peserta didik. Pengembangan desain LKPD. Pengembangan desain LKPD melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk ahli isi atau materi, ahli media, validasi bahasa, dan validasi aspek grafis. Berikut penjelasan singkat tentang setiap aspek tersebut. Yang pertama yaitu ahli isi atau materi. Ahli isi atau materi berperan dalam mengembangkan konten dan materi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, ahli media. Ahli media memiliki pengetahuan dan keahlian dalam merancang tampilan visual dan penggunaan media yang efektif dalam LKPD.
Yang ketiga, validasi bahasa. Validasi bahasa melibatkan pemeriksaan dan penguji terhadap bahasa yang digunakan dalam LKPD. Yang keempat, validasi aspek grafis. Validasi aspek grafis mencakup penilaian terhadap elemen visual dalam LKPD, seperti desain layout, pemilihan warna, dan tampilan grafis secara keseluruhan. Melalui penggunaan ahli isi atau materi, ahli media, validasi bahasa, dan validasi aspek grafis, pengembangan desain LKPD dapat memastikan bahwa konten yang disampaikan informatif, menarik, dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait penjelasan yang kami lakukan. Ada beberapa bahan ajar cetak yang bermanfaat bagi proses pembelajaran, yang dapat dikembangkan dengan baik. Adapun bahan ajar cetak sebagai berikut, yaitu yang pertama ada modul, handout, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setiap bahan ajar tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari sekolah yang akan dilakukan atau diteliti. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.